Tetangga gue kali ini adalah seorang aktor hebat Indonesia yang sudah langganan memerankan film box office Indonesia. Ini dia Fedi Nuril. Di sini Fedi bercerita bagaimana ia tumbuh tanpa sosok ayah semenjak kecil. Sampai sang ayah ketika meninggal mewarisi sebuah buku yang menjadi turning point hidupnya. Di sini Fedi juga bercerita bagaimana perkenalan awal dengan sang istri melalui konsep ta'aruf. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin, thank you so much udah kembali lagi dan nonton lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa sebelum gue ngobrol sama tetangga kita, gue pengen ngajak kalian untuk terus support channel kita dengan cara klik tombol subscribe, atau kalian bisa langsung klik juga tuh tombol super thanks dan kasih support ke kita. Atau kalau kalian pengen menjadi tribe kita atau bagian dari tetangga kita, kalian bisa ngebeli merchandise yang kita punya dan langsung aja ke toko online kesayangan kamu dan cek atau search DMN official merch, atau ini ada QR code di sini, langsung aja nih dijepret. Anyway, kita akan ngobrol sama salah satu aktor favorit gue. This is Fedi Nuril himself. What is up? Yo. Thanks for inviting me here, man. Bro, thank you so much for coming. Gue seneng banget ketika gue bisa ngedapetin jadwal lo. Dan karena gue tahu lo sibuk syuting banget dan kayak banyak apa ya, I think kayak tadi kita sempat ngomongin juga ya. Yeah. Dari setiap 3 film yang seorang Fedi Nuril perankan, salah satunya itu pasti box office gitu. Amin. Bro, dari 20-an film yang lo udah buat, itu kayak mungkin 7 atau 8 yang box office. So I think, man, secara, bukan cuma secara keaktoran, tapi secara penjualan itu kayak itu udah mendekati kayak Tom Cruise gitu, bro. Kayak Amin. setiap Ya kali Allah. filmnya Tom Cruise tuh kayak, wah itu pasti box office nih, kayak gitu. Misalnya. Dengarkanlah omongan Daniel, ya Allah. Amin. I speak that by faith. Ya kan? So Yes. hari ini kita bakal ngobrolin soal spiritual journey-nya Fedi Nuril. Kita bakal ngomongin soal life journey-nya lu juga gitu. Okay. Tapi sebelumnya kalau misalnya kita ngomongin, dan tadi kita juga ngomongin gitu kan. Sebelum dari 20 film itu, lu kayak main kayak yang box office tuh 7 film. Yeah. Dan sebagian besar tuh di situ lu perannya poligami di situ kan. Iya. Makanya nempel duta poligami Indonesia. Gue jadi gak enak sama yang poligami beneran. Karena kan gue cuma di film padahal. Oke. Tapi Yeah. pernah gak ada orang yang poligami beneran dan datang ke lu, Mas Fedi, thank you ya. Ada, tapi gak gitu ngomongnya. Ngomongnya gimana? Ngomongnya gini, Mas Fedi beraninya cuma di film nih. Gitu dia ngomongnya beneran. Serius? Depan istri pertamanya lagi. Oh. Dan gue bisa lihat muka istri pertamanya agak asem gitu. Terus gue yang wow gitu. Iya, saya cuma berani di film. Langsung gue awkward yain moment. aja. Awkward moment. Bro, pandangan lu sendiri soal poligami itu seperti apa sih? Kayak yes, lu oke karena lu cuma memerankan, lu cuma main di film tersebut gitu. Yeah. Cuman elunya sendiri sebenarnya mempunyai pandangan pribadi soal poligami itu seperti apa? Oke, jadi gini, waktu gue memerankan film-film itu kan, karena itu juga film religi ya, jadi gue mempelajari teori-teorinya juga di Quran atau hadis gitu, yang memang diperbolehkan dengan syarat-syaratnya. Dan syaratnya itu kan memang lebih kayak, niatnya tuh membantu, mensejahterakan yang tadinya terpuruk gitu kan. Jadi, dan kalau contohnya Nabi Muhammad SAW itu juga digambarkannya tuh bukan karena fisiknya. Gitu. Ya ada yang cantik juga, yang muda, tapi bukan itu gitu kan. Nah, akhirnya kalau gue mikirnya kalau niat ini kan gak ada yang tahu ya, cuma Tuhan aja kan. Jadi boleh, tapi siap-siap aja menerima tanggung jawabnya gitu, karena jadi berat. Jadi ada, let's say 2 istri aja lah, jadi ada 2 yang mesti dipertanggungjawabkan. Dan misalnya
di satu istri itu ada anak, yang ini juga ada anak, ya pokoknya harus siap capek, harus siap memenuhi kebutuhannya segala macam gitu. Mmm, Nah akhirnya tapi yang setelah gue pelajari dan setelah akhirnya gue menikah, mmm. kayak memang nggak ada alasan buat poligami, gue merasa cukup udah dengan ini semua Mmm, gitu. untuk elunya pribadi Iya gitu ya? gitu, Mmm, jadi ya kalau ada yang percaya diri mau poligami ya silakan lah. iya iya. Bro, tapi gue penasaran nih, Iya ketika lu nikah sama Fanny iya dan maksud gue peran-peran lu yang hits adalah film-film poligami gitu ya, iya si 4 film itu si Fanny ada ketakutan nggak? Apalagi kalian kan ta'aruf juga gitu, jadi iya, which nanti kita akan ngomongin lebih jauh yes. lagi. Dia ada pembicaraan itu nggak sih kayak, "Mas, ini di peran nih banyak poligaminya nih, suatu saat lu bakal poligamiin gue nggak nih?" Gitu. Ada pembicaraan itu nggak? Pernah nggak? Nah spesifik pertanyaan apakah ada niat poligami, nggak nanya. Oke. Yang kayaknya insecure tuh temen-temennya justru yang gue diceritain. "Lu yakin mau nikah sama dia? Kan di film dia poligami," gitu. Ya gue yakin gitu, walaupun ternyata istri gue juga melakukan research sih waktu waktu gue ajak taruh. Nah, Ya, dia juga punya temen right, di dunia entertainment, right, right, nanya-nanya tentang gue. right. Untungnya gue mainnya cantik banget ya, jadi nggak ada yang ketawa. Bercanda saya, enggak. Jadi, dan menurut research dia aman, ya udah makanya kita bisa nikah gitu. Yang lucunya gue diceritain temen-temennya yang ketakutan, "Lu yakin nikah sama dia? Dia kan Ya, poligami mulu." Itu kan cuma di film. Ya siapa tahu dia terinspirasi dunia nyata gitu kan. iya iya Tapi iya. enggak. Anehnya dia mah nggak nanya sih. Dia nggak nanya Dia sama nggak sekali? nanya. Oke, dan isu itu bukan sesuatu yang kayak, wah jadi beban buat dia atau apapun gitu ya, kayak ya Enggak sih. dia percaya banget aja sama lu gitu? Dan kalau diperhatiin detail ya film-film poligami gue menunjukkan gue tuh stres dengan berpoligami. Bukan yang cabul atau pamer, "Oh lihat istri gue." Gue tuh pusing di situ kan. Bisa dilihat, "Aduh nih gimana ya?" Gue tidak menikmati gitu Iya, poligaminya. Mungkin itu yang bikin filmnya masih bisa diterima orang. right, Orang masih nonton right. karena gue terlihat pusing di situ, bukan menikmati gitu. Dan orang-orang pun juga yang pengen kritik pun juga dia beli tiket juga untuk nonton gitu. Itu dia. Wah gila poligami nih, gue gak setuju nih. Mana Gue berapa harus nonton tiketannya? dan gue maki-maki gitu. Eh, lu mau nonton gak? Kita maki-maki bareng yuk. 500.000 ayo untuk 10 orang kita mau maki Freddy bareng gitu kan. Wah, habis itu Iya iya thank you, iya. terima kasih udah membeli Thank tiket you for saya. watching. Sudah dihitung tiketnya. So, oke, Iya. sampai, posternya Rumah Masa Depan men, itu kayak diedit sama orang ya Kak. Jadi bukan cuma Laura Basuki aja di situ, ada Anya Iya. Geraldine juga, ada Wulan Guritno juga. Lu kayak bener-bener di Jadi rumah kontrakan putri gitu. Itu yang gue gak nyangka waktu preskon, dikasih lihat kan posternya dan itu juga pertama kali gue lihat posternya. hmm, Dalam hati gue langsung, "Oh aman nih, right, ceweknya cuma satu nih, Laura iya, Basuki." iya, Jadi nggak ada yang akan menduga ini poligami. Karena di Air Mata di Ujung Sejadah ada 2 cewek nih, betul. Ada Titi Kamal sama, Citra Citra Kirana, Kirana Citra dan itu Kirana. udah cukup trust issue nih Ya, netizen. ya Gue jadi trust issue. jualan gue harus lebih gigih untuk meyakinkan, "No, ini bukan Bukan film film poligami guys. poligami." Tapi Iya, begitu tayang, mmm, ada yang udah nonton, cerita ke temennya, jadi udah dibantu kan promonya yang ini, "Oh kayaknya gue gak akan secapek Air Mata di Ujung Sejadah nih, karena cuma satu." Tapi begitu udah di-posting di medsos, ada aja yang, "Tapi Bang, kok space di sebelah Laura tuh jaraknya agak aneh ya, lebar banget." Itu jangan-jangan entar ada yang ngisi tuh. Ya Allah masih kena aduh juga gila. gitu. Habis itu setelah diedit pas lagi men, muka Widiawatinya juga asem juga gitu kayak, kan. Seru sih, seru banget. Bro, tapi ngomongin soal si Rumah Masa Depan ini ya, Iya, ini kan kayak remake dari, zaman TVRI dulu yang betul. sinetron dan itu episodenya banyak juga gitu. Iya. Tapi sekarang dibuat jadi sebuah film layar lebar dan, mmm, elu sendiri, temanya itu masih masih sama atau gimana ya? Karena ini bukan per episodik gitu, itu Bukan. heeh, Temanya memang dibikin lebih modern. oke, Eee, Karakter-karakternya yang karena kan waktu itu juga sangat fenomenal ya, mmm, Rumah Masa Depan itu. Jadi kita ngambil karakter-karakter itu, ada tujuan nostalgianya, mmm, tapi isunya yang diambil atau
kemasan filmnya itu lebih modern gitu. Hmm. Jadi orang lebih relate atau jadinya dari target kita tuh bukan cuma yang dulu nonton yang sekarang udah berumur ya, jadi yang muda-muda Hmm. juga bisa nikmatin gitu. Right. Tapi yang gue suka banget dari konsepnya, jadi waktu kan karakter gue namanya Sukri, Mhm. dikabarin kalau abahnya meninggal, bapaknya meninggal, akhirnya pulang kampung ke desa Ciberem Hmm. itu masih bergaya modern lah. Sampai akhirnya kepulangannya ditunda karena Widiawati diduga melakukan kriminal, kita nggak bawa baju banyak, kita belanja ke pasar terus semuanya look-nya berubah jadi ke tahun 80 sih itu ya. Oh wow. Oke. Jadi orang yang tadinya kok terlalu modern sih keluarga Hmm. ini nggak kayak yang dulu, ternyata ada perjalanannya kenapa kita muncul balik kayak dulu lagi tampilannya. Wow. Tapi esensi dari film karena Widiawatinya itu bener-bener galak banget men sama Laura Basuki men. Yes. Di trailer gitu ya yang gue Iya, nonton gitu ya. Kayak esensinya ini sebenarnya cerita tentang apa sih? Tentang kekeluargaan kah? Tentang ada 3 generasi di satu rumah dan iya. like what is it about? Jadi inti ceritanya tentang, mertua, Mhm. Widiawati yang diperankan Ibu Widiawati, yang nggak bisa menerima keberadaan menantunya dari awal menikah dengan anaknya Sukri, Laura diceritain di situ jadi Surti, Mhm. karena ada dendam di masa lalu. Damn. Wow. Jadi Oke. mertua dan mantu ini isunya, Wow. ketidakakurannya dan Berapa banyak tetangga kita yang saat ini lagi nonton tiba-tiba relate gitu. Wait, what? Mertua sama mantu? Yo, this is my cup of tea. yes. Oke. Ya sit down, relax, and just watch it. Iya jadi itu dan gue sebagai kepala keluarga, Sukri dan kan kita tuh punya 2 anak ya. Yaitu struggling untuk bagaimana keluarga ini bisa dipertahankan gitu. Dan Hmm. ditambah lagi, Bu Kokom yang diperankan Widiawati ini Mhm. diduga terlibat masalah kriminal juga gitu. Jadi Oke. berlapis Wow. plotnya. Wow. Dan maksudnya the fact that pertama dia di penjara, Iya, eh, iya, I mean like di trailer juga ada gitu dia kayak udah iya. gue pengen tidur aja di penjara gitu. Dan habis itu dia punya dendam di masa lalu terhadap si Terhadap Laura, Surti. Surti. Iya, Itu pun juga kita jadi penasaran sih kayak what is the dendam about gitu. Ya iya, harus nonton lah dia harus intinya nonton. kayak gitu sih. Eee, ending-nya pun juga gue jadi penasaran sih bagaimana cara akhirnya mereka udah pasti ini karena film keluarga I think mereka berrekonsiliasi dan mungkin Oh yakin banget oh rekonsiliasi. enggak ya? Enggak ya? Enggak ya? Kadang kan ada yang kalau mau bahagia justru mesti pisah. Wis, wah gila. I'm not saying that, but kan Yes. option itu ada Oke, gitu jadi loh. nggak ketebak nih, nggak Nggak ketebak nih. ketebak. Oke. Kita tonton bareng-bareng nanti. Iya, 7 Desember ya 7 keluarnya? Desember 2023. Tapi kalau dari lu sendiri sama mertua, itu gimana Bro? Kayak, atau misalnya istri lu sama nyokap lu gitu? Iya, itu sebelum gue nikah memang banyak banget dapet cerita atau wejangan gitu dari temen-temen ya. Ingat Right. itu akan challenging, lo tuh nggak nikah cuma sama pasangan lo, tapi lo menikahi semuanya kan. Akhirnya gue mempelajari sih cara berinteraksi dengan mertua, cara Hmm. berkomunikasi. Mempersiapkan diri lah gitu. Right. Yang gue selalu gue puter-puter di kepala gue, nggak mungkin 100% cocok. Lo mungkin sama istri lo pun nggak mungkin 100% cocok gitu. Right. Tapi sejauh ini alhamdulillah aman sih, aman Hmm. banget. Gue merasa sangat diterima sebagai mantu, sangat disayang. Dan gue juga melihat nyokap gue ke Fanny juga sangat menerima Hmm. sampai gue inget banget waktu anak pertama gue lahir, nyokap gue ngewarisin salah satu jewelry-nya dia ke Fanny bilang, "Mama mau ngucapin terima kasih kamu udah ngasih mama cucu." Wow. Dan itu di parkiran mall. Wow. Very dramatic, Wow. very touching, tapi itu Iya. terjadi di parkiran mall karena kita mau pisah mobil gitu. Oh wow. Iya dan di situ gue kayak alhamdulillah banget diterima gitu sebagai mantu dan sayangnya berasa, we can feel it. Kita nanti mungkin bisa belajar banyak dari Rumah Masa Depan juga Yes. gitu ya untuk interaksi antara mantu dan mertua gitu. Tapi kalau dari lu sendiri rahasia lu untuk bisa menjaga keharmonisan antara mertua dan istri lu gitu misalnya nyokap lu dan istri lu
ada gak sih tips-tipsnya yang lu pelajarin yang mungkin bisa menjaga keharmonisan tersebut? Yang paling gue pegang sih, dan ini juga challenging ya, adalah mendengarkan. Oke. Bener-bener dengerin aja tanpa nge-reply sebisa mungkin sedikit aja gitu. Mungkin cuma, "Oh gitu ya mah, oh gitu." Bener-bener dengerin aja gitu. Karena itu yang dibutuhin semua orang sih ternyata ya, didengerin pendapatnya. Kalaupun misalnya ada kritikan atau masukan, ya didengerin aja gitu. Karena kembali lagi mengingat nggak mungkin 100% tuh cocok. Pasti ada perbedaan, pasti ada gaya yang berbeda. Dengerin aja. Dan kalau gue sama istri gue, kita punya sebuah aturan yang mungkin nyokap gue pun juga nggak tahu gitu ini. Oke, menarik nih. Gue sama istri gue itu punya sebuah aturan di mana kalau misalnya pertama gue berantem sama istri gue tidak akan lapor ke nyokap gue atau ke bokap gue. Iya. Kayak aduh ini istri gue nih bla 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 bla. Gue nggak pernah ngelakuin itu. Dan yang kedua ada komplain. Misalnya istri gue komplain ke nyokap tentang nyokap gue, dia nggak akan menyampaikan langsung ke nyokap gue, tapi dia menyampaikan ke gue. Dan nanti dengan caranya gue akan ngomong ke nyokap gue gitu. Dan begitu juga sebaliknya gitu ya. Kalau misalnya nyokap gue ada komplainan soal istri gue, ya gue yang jadi filternya. Karena kalau misalnya nanti ngomong langsung, wah itu bakal tegang-tegangan gitu kan, dan jadi akhirnya nggak enak. Jadi I think nggak tahu ya, itu sebuah aturan di pernikahan kita yang lumayan cukup kita pegang teguh sebisa mungkin gitu. Dan gue gak tahu sih kita belajar dari mana atau kita ngelihat posting Instagram siapa gitu. Tapi iya sih, ya. Kayak lo misalnya ribut dan sudah sepakat untuk nggak cerita ke orang tua masing-masing. Ya kalau itu di Islam pun juga gitu, diajarin ya dalam rumah tangga gitu. Jangan sampai orang tua tahu, apalagi orang lain tahu gitu. Ya orang tua padahal masih kandung ya, tapi itu pun kalau bisa jangan tahu karena mereka akan bersusah hati gitu. Ya juga, jadi itu juga salah satu yang gue pegang sih. Nggak jangan sampai tahu gitu komplain. Bokap gue meninggal pun itu kan gue masih 5 SD ya, tapi gue masih merasa gue fine karena masih ada ibu. Nah begitu masuk remaja itu sih yang mulai mencari keberadaan ayah untuk nanya, menjadi laki-laki itu sebenarnya gimana sih? Nyokap gue memang sangat berjasa dalam hidup gue, tapi bagaimanapun dia perempuan. Gue dan kakak-kakak gue diwariskan buku. Ditulis banget ini untuk darah daging. Ada satu pengajian yang gue loh kok dia nyebut kata-kata yang ada di buku itu ya? Wow. Gitu. Nah akhirnya gue baca lagi, ya di situ juga bisa dibilang salah satu turning point pencerahan gue dalam semakin memahami agama Islam.